Anne of Cleves adalah istri keempat dari Raja Henry ke-8. Raja Henry ke-8 ini adalah Raja Inggris di zaman era Tudor yang terkenal banget memiliki 6 istri. Nah, sekarang kita akan cerita tentang istri keempatnya. Seperti yang kita tahu, Henry baru saja kehilangan istrinya yang ketiga yang bernama Jane Seymour. Nah, Anne of Cleves ini bisa dianggap sebagai istri yang paling tidak beruntung, atau justru istri yang paling beruntung ya. Dia ini sebenarnya selamat dari nasib tragis yang dialami istri-istri sebelumnya ya. Sebelumnya itu berarti ada istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga. Nah, jadi karena Henry menganggap si Anne of Cleves ini cukup jelek, tidak sesuai dengan kemauannya, tidak dianggap pantas menjadi permaisurinya, maka ini dia memberikan kompensasi kepada Anne of Cleves. Jadi, kita bisa katakan bahwa nasib dia tidak beruntung karena ditolak, tapi juga bisa beruntung di lain sisi karena Henry memberikan banyak kompensasi pada Anne of Cleves. Untuk tahu kisah selanjutnya, let's dive into the story. Anne of Cleves lahir pada 22 September 1515 di ibu kota Kabupaten Cleves. Dia adalah anak tengah dari 3 saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki. Kakak perempuannya sudah dinikahkan pada usia 12 tahun dengan bangsawan Saksoni, sementara saudara laki-lakinya, William, ini yang akan menggantikan ayahnya untuk memegang kabupaten ayahnya yaitu Cleves, dan adik perempuannya yang bernama Amalia tetap lajang atau nggak married sepanjang hidupnya. Ayah Anne namanya John adalah Duke of Cleves dan Count Mark. Tapi kedua gelar ini dia peroleh melalui istrinya, Maria Julius, atau ibunya Anne. Anne dibesarkan di Kastil Burgh yang pada kenyataannya telah menjadi lebih kayak istana daripada kastil pertahanan pada saat kelahirannya. Meskipun hidup di dalam kemewahan, Anne nggak mendapatkan pendidikan yang formal kayak banyak wanita seusianya di bagian Eropa pada waktu itu. Dia mampu membaca, menulis dalam bahasa Jerman, sangat terampil dalam menjahit, terus membuat permadani, dan memiliki pendidikan agama yang cukup ketat. Ayahnya adalah seorang Lutheran yang sangat berkomitmen dan sangat dipengaruhi oleh Erasmus. Ini bisa dikatakan bahwa ayahnya tuh benar-benar penganut Protestan yang taat. Nah, sedangkan ibunya tetap memeluk agama Katolik yang juga taat. Jadi bisa dibayangin ya, si Anne sendiri ini hidup, bapaknya Protestan taat, ibunya Katolik taat. Jadi dia bisalah menyesuaikan. Dan ini akan sangat mempengaruhi di kehidupannya dia nanti ya. Pada tahun 1527, di usianya yang 11 tahun, Anne sebenarnya udah mulai dijodohkan dengan Francis, putra dan ahli waris Duke Lorraine yang baru berusia 9 tahun. Ini seperti biasa merupakan bagian dari pernikahan strategis ayahnya untuk memperkuat kedudukannya melawan Kekaisaran Habsburg yang semakin berkembang. Namun karena faktor usia yang masih pada kecil-kecil, maka akhirnya pertunangan ini pun nggak bisa sampai ke jenjang pernikahan. Masih kejauhan gitulah ya, jadi nggak sampai ke jenjang pernikahan, udah keburu batal. Kita masuk di point of view-nya Henry ke-8. Nah, beberapa tahun kemudian, pada tahun 1538, Henry ke-8 yang merupakan Raja Inggris, yang baru kehilangan istri ketiganya Jane Seymour, ini mulai mempertimbangkan lagi untuk menikah. Ratu favoritnya ini meninggal setelah melahirkan Edward ke-6 atau putranya di tahun 1537. Sepertinya Henry benar-benar berduka atas kematiannya karena masa berkabungnya dianggap cukup lama sampai dengan musim semi berikutnya atau tahun berikutnya. Walaupun sebenarnya para dewan istana, para penasehat sudah lama meminta Henry untuk mulai mempertimbangkan menikah lagi. Karena bagusnya kan raja memang berpasangan gitu ya. Nah, pada bulan November 1537, seseorang mengemukakan bahwa ada nih 2 putri yang memenuhi syarat dari Duke of Cleves. Tapi baru tahun 1538, Henry baru benar-benar mempertimbangkannya.
Pertimbangan ini dilakukan karena kepentingan politik juga sebenarnya. Karena Inggris juga butuh aliansi, apalagi jika Henry menikah dengan anaknya Duke of Cliff. Persatuan ini semakin baik, mengingat Kabupaten Cliff ini juga memeluk agama Protestan, jadi bisa berkubu lah ya, beraliansi, yang memiliki keyakinan yang sama dengan kerajaan Inggris pada waktu itu, yaitu Protestan. John, yaitu Duke of Cliff, yang merupakan ayah Anne of Cliff, ketika mendapatkan penawaran ini tentunya menyarankan Anne atau Amalia nih, yaitu anaknya yang belum pada menikah. Ide untuk menikahi Anne sebenarnya berasal dari Thomas Cromwell sebelumnya, yang diangkat menjadi Lord Great Chamberlain. Ya, ini sebenarnya adalah kaki tangannya si Henry ke-8 ya, si Thomas Cromwell ini. Nah, Nicholas Wotton dan Robert Barnes, dua duta besar Protestan dari Inggris, dikirim ke Cliff tahun 1539 untuk mulai ngelakuin negosiasi mengatur pernikahan antara Henry dan Anne atau Amalia nih. Jadi waktu itu belum dipilih mau Anne atau Amalia. Mau lihat dulu deh kerenan yang mana, okean yang mana, Anne atau Amalia sebagai istri Henry. Namun ketika dua duta besar ini tiba, mereka tidak disambut oleh John karena ternyata ayahnya Anne, John Duke of Cliff ini baru aja meninggal. Tetapi oleh putranya yang langsung gantiin. Nah, si William ini terkenal lebih serius dan taat. William memiliki pandangan yang sangat ketat terhadap kesopanan wanita. Dan ketika para duta besar tiba, mereka terkejut banget menemukan bahwa mereka nggak bisa ngeliat Anne of Cliff atau Amalia dengan cara yang benar-benar bisa kelihatan lah mukanya. Wajahnya itu sedikit ditutupin dengan jubah besar dan kerudung yang besar. Intinya nggak terlalu kelihatan karena William nggak ngasih kedua saudaranya ini diperlihatkan. Terus gimana ya cara nilainya? Wotton, duta besarnya Inggris yang mewakili Protestan ini mulai merayu William agar William itu kasih izin mereka ngelihat penampilan Anne ataupun Amalia. Tetapi di sini si Anne dan Amalia belum dikasih lihat juga oleh William, walaupun William bilang, aku sih ngerti ya kenapa kamu pengen lihat, apalagi ngelihat ratu-ratu Inggris sebelumnya cukup cantik, tapi ya gimana dong, aku belum mau kasih kamu ngelihat. Nah, pada saat itu Cromwell mulai berstrategi dan mengirimkan pelukis terkenal nih, yaitu Hans Holbein, untuk melukis potret Anne dan Amalia. Tapi lagi-lagi William belum memberikan izin untuk itu terjadi. Dia menunda proses tersebut dan Cromwell berusaha meyakinkan Henry di satu sisi, menyatakan bahwa sebenarnya walaupun kamu belum ngelihat kecantikannya si Anne atau Amalia, dua-duanya cantik loh. Ya cuman emang Williamnya aja dia yang belum ngasih gitu. Jadi sudah mulai dirayu oleh si Cromwell, bilang ke Henry, tenang aja calon istrimu nih cantik, seperti itu. Nah, kebenarannya adalah sebenarnya apakah Anne sebenarnya betul-betul cantik atau enggak? Tidak banyak orang yang benar-benar tahu jawabannya. Anne dan Amalia memiliki pendidikan yang sangat ketat. William pun sangat melindunginya dengan banyak lapisan baju dan kerudung. William berusaha untuk menunda pernikahan tersebut. William itu merasa bahwa budaya Inggris tuh terlalu vulgar. Banyak intrik percintaan, menggoda, wanita Inggris juga bebas main musik. Dimana bagi William dan tradisi Jerman, hal itu tuh bertentangan banget dengan budaya mereka. Jadi masih ragu-ragu juga dia memberikan kedua saudaranya ini untuk dipertimbangkan menjadi Ratu Inggris sebetulnya. Selain itu, William pun takut jika saudarinya bernasib sama seperti para Ratu Henry sebelumnya. Maka akhirnya William mengatakan bahwa keluarga mereka tuh miskin, nggak punya uang untuk memberikan mahar buat raja. Nah, mahar ini adalah persyaratan pernikahan seperti uang susu untuk pihak laki-laki dari pihak perempuan. Jadi William bilang, aku nggak punya cukup uang buat ngasih mahar. Hal ini untuk menolak secara halus agar Anne atau Amalia nggak perlu menikah dengan King Henry ke-8 si Raja Inggris ini.
Nah, Henry makin penasaran dong dan gak mau kehilangan akal. Mendapatkan jawaban kayak gitu, dia balas lagi nih. Jerman boleh terbebas dari mahar, tapi kalau calonnya ini bener-bener cantik. Ayo, mau apa enggak? Hal ini tentu aja membuat William sedikit goyah. William yang emang juga miskin gak bisa menolak lagi tawaran ini. William setuju agar Anne dan Amalia boleh deh dilukis sama Hans Holbein, pelukis istana. Dalam catatan sejarah, Holbein tuh memilih melukis wajah Anne dengan cara yang tidak biasa waktu itu, yang menyembunyikan fakta bahwa sebenarnya si Anne ini memiliki hidung yang panjang. Sangat mungkin yang dimaksud adalah posisinya itu jadi tegak lurus, bikin nggak kelihatan bahwa dia memiliki hidung yang mungkin lebih panjang gitu ya. Intinya dibikin lebih cantik lah. Dia digambarkan dengan wajah yang manis, muda, dengan pose yang terhormat, gaun dan hiasan kepalanya juga menunjukkan status sosialnya. Gambarnya nanti akan aku lampirkan. Singkat cerita, di antara lukisannya si Anne dan lukisannya Amalia, Henry langsung tertarik sama lukisannya Anne. Jadi Anne lah yang merupakan calonnya. Dan dia bilang bahwa inilah wanita yang dia idamkan. Cromwell merasa sangat lega waktu semuanya berjalan dengan baik. Hari pernikahan semakin dekat. Akhir Agustus, William yang merupakan kakaknya Anne tuh inget, oh iya waktu itu kan si Anne itu pernah bertunangan dengan Duke of Lorraine pada saat ia berusia 11 tahun. Langsung aja si William ngecek ke pengadilan gereja sebelum melanjutkan proses pernikahannya dengan Henry, dan beruntung bahwa hal tersebut langsung bisa diselesaikan. Intinya adalah administrasinya nih jangan sampai ada yang menggagalkan pernikahan antara Henry dan Anne of Cleves. Pada 4 September 1539, kontrak pernikahan Anne dengan Henry ditandatangani. Karena Anne belum pernah berpergian melalui laut, dia akan melakukan perjalanan ke Inggris dengan rombongannya melalui darat, melalui Calais daripada melalui Laut Baltik. Anne meninggalkan Cleves pada awal November, tetapi perjalanannya cukup lambat dan tidak mencapai Calais hingga 11 Desember. Henry sangat ingin istrinya tiba dengan cepat karena dia udah semangat banget, pengen lihat seperti apa Anne of Cleves, udah gak tahan banget deh. Jadi dia meminta para duta besarnya untuk memberikan lebih banyak cerita detail tentang Anne of Cleves. Jadi diceritain lagi dong, gimana tuh si Anne, gimana Anne, cantik gak sih? Beneran dia cantik? Kayak gitu ya. Sebenarnya Henry tuh sudah diyakinkan bahwa Anne itu tinggi dan kurus dengan kecantikan rata-rata dan memiliki wajah yang tegas. Jadi pada dasarnya Anne gak terlihat seperti tipe wanita yang disukai sama Henry. Tapi dia begitu terpesona oleh apa yang dia pikirin, apa yang ada di pikirannya dia sendiri terhadap penampilan Anne ini. Jadi dia sebenarnya walaupun nanya-nanya, udah dibilang ya kurus, cantiknya biasa aja, tapi dia tetap mengabaikan hal ini. Pada akhir 27 Desember, Anne tiba di Dover. Lalu pada 29 Desember, melanjutkan perjalanan lagi menuju Canterbury. Dengan angin dan hujan es menerpa wajahnya sebelum bepergian ke biara Rochester pada malam tahun baru. Dia sebenarnya disambut sangat meriah. Banyak lord and lady langsung ingin menyambut kedatangannya Ratu Baru. Dan pingin banget juga bekerja untuk Anne of Cleves. Jadi zaman dulu kalau ada Ratu Baru kan langsung buat rumah tangga baru ya. Ini yang pengen kerja sama Anne juga langsung banyak. Dan pingin lah intinya berada dalam lingkaran rumah tangga Ratu Baru ini. Ketika mereka melihat Ratu Barunya, mereka sebenarnya sangat terkesan dengan sikapnya, penampilannya. Terus Anne ini juga diceritakan dia ceria, meskipun dia ini habis melakukan perjalanan yang melelahkan, tapi dia tetap ceria dan baik hati. Anne dilaporkan mengatakan betapa dia pingin banget langsung ngejar kekurangannya karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi pingin cepet-cepet belajar bahasa Inggris supaya bisa berkomunikasi dengan semua orang di Inggris. Dan pada saat itu nggak ada satu orang pun loh yang bilang hal yang negatif tentang Anne atau yang bilang Anne jelek atau penampilannya tuh gimana.
Pertemuan pertama antara Anne dan Henry akan menjadi takdir Anne selamanya. Mengikuti tradisi Inggris kuno, Henry memutuskan pertama kali bertemu dengan pengantinnya dalam penyamaran. Jadi sebelum dia ketemu sama Anne, Henry mulai mengatur penyamaran, mengikuti ide bahwa pengantin wanita harusnya bisa ngeliat melalui penyamaran dan mengenali cinta sejatinya. Kalau ini memang cinta sejatiku, pada saat pertama ketemu denganku walaupun aku nyamar, dia pasti tahu. Itu yang ada di pikirannya si Henry. Tapi kan Anne ini sebenarnya bukan dari Inggris, tapi dari Jerman ya. Jadi dia nggak tahu nih tradisi yang ada di Inggris pada saat itu. Jadi Anne nggak tahu menau dan Henry juga ada-ada aja untuk mau melakukan penyamaran ini. Jadi saat Anne sedang duduk menonton pertunjukan beruang dari jendelanya, Henry menerobos masuk dalam ruangan dengan jubah compang-camping, mengklaim bahwa dia adalah utusan dengan hadiah dari raja. Perlu diingat, pada saat itu dia nggak paham bahasa Inggris ya, jadi Anne tuh kan nggak tahu nih orang tiba-tiba datang nyium dia, meraih wanita itu dalam pelukannya, menciumnya tanpa peringatan. Alih-alih dia luluh dalam pelukannya Henry, Anne dengan wajar merasa ngeri dengan petani yang gemuk ini yang meraih dan menciumnya tanpa persetujuan dan berbicara dalam bahasa yang belum dia ketahui. Anne lalu mundur dan kembali ke jendela dan mungkin dia terkejut dan bingung ya harus berbuat apa. Anne itu kan wanita bangsawan yang baru aja datang ke Inggris, dia diserang seperti itu. Dan tidak ada yang melakukan apapun untuk menghentikannya. Jadi Anne berpikir bahwa ini sebenarnya adalah cara orang Inggris memperlakukan wanita ya, kayak gitu. Di satu sisi, pengikut-pengikut Henry, aku rasa langsung banget ingin ketawa atas hal memalukan ini, yang mana mereka itu dilatih untuk sangat patuh pada raja, tapi bingung mau ketawa, nggak bisa juga ya. Henry yang nggak ganteng ini, melainkan seorang tua yang besar, gemuk, dengan penyakit kakinya, dan hal ini wajar banget sebetulnya membuat Anne nggak mau membalas ciuman. Jijik pasti dia. Anne juga berpikir bahwa kalau misalnya ini adalah seorang pangeran, ya minimal pangeran itu ganteng lah. Hal ini tentunya membuat Henry merasa malu. Henry malah bilang ke orang-orang langsung bahwa Anne tidak menarik dan bahwa Anne menjijikan. Henry sama sekali tidak menyalahkan dirinya, walaupun harusnya logiknya begitu ya. Meskipun beberapa menit kemudian Anne langsung dikasih tahu oleh orang lain, dikasih tahu oleh penerjemahnya mungkin bahwa itu yang nyium kamu tadi adalah raja loh. Dan Anne langsung mencium balik Henry sesuai tradisi Inggris. Tapi ego Henry udah terluka parah. Mereka kemudian bercakap-cakap dengan bantuan penerjemah, makan malam bersama setelah itu dengan keadaan yang udah nggak terlalu enak, udah awkward banget. Henry emang memberi Anne hadiah, tapi dia pergi dengan cepat dan nggak menghabiskan makan malamnya. Dan dia berkata pada para dayangnya bahwa Anne sama sekali nggak menarik. Dia nggak suka. Nah, jika Henry udah bilang gini, semua orang ya pasti setuju kalau Anne memang jelek. Makanya sampai sekarang terkenal banget Anne itu jelek dan tidak menarik. Ada sejarawan yang mengatakan yang tidak ada kaitannya dengan Henry, yaitu seorang diplomat Prancis, Monseigneur de Marac, mengatakan bahwa Anne memiliki kecantikan yang standar aja, walaupun Anne lebih cantik dari Catherine Howard yang merupakan lady in waiting-nya Anne dan istri kelimanya Henry di kemudian hari. Sedangkan menurut Henry, Catherine Howard sangat menawan. Jadi sebenarnya bisa juga disimpulkan bahwa sebetulnya Anne of Cleves itu nggak jelek-jelek banget. Tapi karena Henry yang udah mencap seperti itu dari awal, ya dia jelek lah akhirnya gitu ya. Nah setelah insiden itu, Henry mengatur bersama para pejabat dan para penasehatnya untuk membatalkan pernikahannya sama Anne. Henry kemudian meminta Anne muncul di hadapannya dan bersumpah bahwa Anne adalah wanita yang benar-benar tidak terkait apapun sehingga bisa menikah.
Sebenarnya Henry berharap Anne tersinggung atas perlakuan ini ya. Namun Anne dengan sukarela muncul di pengadilan dan melakukan apa yang Henry minta. Henry tidak bisa melakukan apapun. Malahan jika dia beneran membatalkan pernikahan ini, dia bisa saja kehilangan sekutu barunya, yaitu Jerman. Lucunya, meskipun Henry segera menyalahkan Cromwell karena diduga berbohong tentang penampilan Anne, dia tuh tidak menyalahkan Hans Holbein, pelukis istana yang tadi melukis si Anne itu, dan dia terus memberinya komisi. Ini berarti bahwa Holbein sebetulnya sudah melukis dengan benar. Cuman saja dia tetap kekeh bilang sama Cromwell bahwa Anne itu nggak cocok buat dia. Pernikahan Anne of Cleves dan Henry ke-8 akhirnya dilangsungkan karena nggak ada jalan keluar. Henry dan Anne harus tetap menikah walaupun Henry udah nggak mau ya. Jadi pada Januari 1540, mereka menikah di Istana Palencia di Greenwich oleh Uskup Agung Thomas Cranmer. Nah, keesokan harinya, Henry ini bilang bahwa dia tidak bisa melakukan hubungan suami istri dengan Anne of Cleves karena dia bilang Anne itu punya bau yang aneh, punya payudara yang kendor, yang dia anggap sebagai bukti bahwa Anne ini gak perawan. Kapret banget ya si Henry ini ya. Nah, komentar tentang impotensi Henry juga mulai isunya itu mulai berkembang bahwa sebenarnya mungkin Henry aja yang mulai impoten karena udah mulai tua dan sakit-sakitan. Tapi Henry juga tahu dan dia langsung bilang, enggak, ini bukan gara-gara aku ya, tapi emang gara-gara Anne yang tidak menarik. Anne tidak menyadari apa yang ada di pikiran suami barunya tentang dirinya. Semua orang membicarakannya, tapi dia nggak terlalu tahu. Karena dia nggak punya siapa-siapa di sampingnya. Lagian, para pelayannya udah diganti semua dengan pelayan Inggris, dan dia jadinya nggak terlalu bisa bahasa Inggris kan ya, jadi kurang ngerti-ngerti amat deh sama kondisi yang terjadi. Salah satu lady in waiting-nya atau pelayan Inggrisnya adalah Catherine Howard, yang mana nantinya akan menjadi istri kelimanya Raja Henry ke-8. Anne sendiri menceritakan kondisinya itu adalah raja hanya datang nemenin tidur saja, hanya menggenggam tangannya dan mencium tangannya dan mengucapkan selamat malam sayang. Dan di pagi harinya Anne lalu dicium lagi oleh Henry, lalu Henry bilang selamat tinggal sayang. Dan dia bilang, bagaimana saya bisa hamil? Jadi walaupun sekarang ini Anne itu belum pernah mungkin mendapatkan pendidikan seksual di Jerman, tapi rasanya Anne pun tidak bodoh. Jadi dia tahu nih bahwa dia emang kurang disentuh oleh Henry. Anne sangat berhati-hati banget untuk tidak mengecewakan Henry. Dia mengambil bentuk Protestanisme yang agak Katolik untuk dia praktekkan sebagai bentuk status agamanya di Inggris. Pada 24 Juni, Henry rasanya udah bener-bener ilfeel, apalagi Anne orangnya juga kaku banget ya. Dia orang Jerman yang gak gampang muja-muja suaminya, gak gampang untuk menggoda suaminya. Anne dikirim ke istananya di Richmond dengan dalih ada wabah dan mereka harusnya tidak berdekatan. Jadi Henry mulai mengatur supaya Anne ini jangan deket-deketan lah sama dia, saking dia ilfilnya. Dalam hal ini emang si Henry separno itu sama wabah. Tapi sebenarnya ini bukan karena wabah ya. Karena Henry emang udah pingin Anne itu jauh aja dari dia. Nah, karena waktu itu Henry mulai pisah sama si Anne, pisah istana, Henry ini mulai mendatangi lady in waiting-nya Anne, yaitu Catherine Howard di istana Lambeth. Pada suatu hari di tanggal 6 Juli, Anne dibangunkan di tengah yang lain masih pada tidur dan diberitahu bahwa raja mengirim komisaris untuk berbicara padanya dan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Saat itu digambarkan Anne langsung panik dan dia itu pingsan. Ya ketakutan ya kalau nasibnya dia sama kayak ratu-ratu sebelumnya langsung dituduh macam-macam dan lalu dieksekusi. Ini tuh bikin Anne langsung pingsan. Namun setelah diyakinkan bahwa nggak ada hal-hal yang seperti itu, bahwa sebenarnya cuma pengen nanya-nanya doang, akhirnya Anne jadi lebih tenang.
Nah, pada saat itu ternyata yang mulai dipermasalahkan oleh Henry dan para penasehatnya adalah legalitas pertunangan Anne dengan Duke of Lorraine. Masih ingat kan yang Anne masih kecil itu, dia sempat ditunangkan ke Duke Lorraine. Jadi ini kayak celah bagi Henry untuk membatalkan pernikahannya dengan Anne of Cleves. Di sini dikatakan bahwa pihak Inggris ingin membatalkan pernikahan Henry dengan Anne gara-gara hal ini. Anne pura-pura sedih, nggak mau kehilangan suami barunya yang luar biasa. Tapi kalau pernikahannya dengan Henry harus batal, ya mau gimana lagi? Anne pura-pura nggak mau, pura-pura enggan, tapi dalam hatinya dia langsung setuju untuk bisa batal. Jadi sebenarnya Anne juga udah mulai males banget ya sama si Henry. Dan Anne diberikan kompensasi lah, sekitar sebesar 4.000 pounds waktu itu. Dia juga diberikan kayak banyak istana, yaitu salah satunya Hever Castle, dia juga diberikan Richmond, dia diberikan tumpukan perhiasan dan permata. Manor Bletchingley juga diberikan kepada si Anne of Cleves ini. Dan dia akan diangkat statusnya sebagai saudara raja atau adik raja dan memiliki prioritas di antara semua wanita di Inggris selain ratu dan putri-putri raja. Mau nggak kalau kayak gitu? Ya mau banget lah. Justru itu yang lebih atau sangat menguntungkan. Henry juga mengeluarkan pengumuman bahwa sebenarnya Anne itu masih perawan, bahwa dia belum apa-apain si Anne of Cleves ini. Dan kalau Anne of Cleves mau menikah, dia bisa aja. Raja akan tetap izinkan. Jadi sebebas itu. Anne senang banget atas pernyataan si Henry. Ini berarti bahwa benar-benar dia bebas, walaupun Anne itu ya tetap gak mau married lagi. Pada 9 Juli 1540, para pendeta Henry menemukan bahwa pernikahan itu tidak sah. Jadi diputuskan bahwa itu nggak sah, dan Anne menerima keputusan tersebut, menandatanganinya di hadapan raja. Dia menulis kepada saudaranya, William, untuk menjelaskan situasinya, dan juga menambahkan bahwa dia nggak bakal kembali ke tanah kelahirannya, karena hak atas tanahnya hanya miliknya jika dia tetap di Inggris. Kalau dia pindah, hak tanah atau kekayaan yang diberikan oleh Henry otomatis hilang. Jadi ya, mendingan dia tetap berada di Inggris dengan kekayaan yang diberikan oleh Henry. Pada saat William menerima berita tersebut, dia cukup moderat, cukup biasa aja. Walaupun sebenarnya dia tadinya takut kalau si Anne of Cleves ini bakal diapa-apain, bakal dieksekusi juga, tapi ternyata dengan dia akhirnya menerima kabar bahwa Anne menerima kompensasi yang cukup besar dengan pembatalan pernikahan tersebut, William pun menjadi lega. Anne dilaporkan sangat puas. Dia sekarang adalah seorang wanita muda yang kaya, mandiri, dan dilaporkan sering ceria dan menghibur dirinya sendiri dengan olahraga. Dia pergi-pergi, terus mengenakan gaun baru yang modis. Henry bahkan bisa menjalin persahabatan dengan Anne. Henry sering mengirimkan Anne hadiah dan Anne boleh menghadiri acara-acara kenegaraan. Sebelumnya Henry jarang melibatkan ratunya untuk acara kenegaraan. Jadi kayak posisi Anne sebagai saudaranya malah lebih tinggi gitu. Dan ini sangat membuat Anne bersyukur dengan posisi barunya. Di samping itu, Anne telah mengenal Mary dan Elizabeth cukup baik, dan pada saat itu dia udah menjalin persahabatan yang hangat dengan Putri Mary, anak Henry ke-8 dari istrinya Catherine of Aragon. Tapi dia sangat menyayangi putri kecil Elizabeth yang kini berusia hampir 7 tahun, yang mendapatkan perhatian jauh lebih sedikit daripada saudara laki-lakinya. Anne adalah wanita yang baik yang segera merasakan energi keibuannya yang tidak mungkin terpenuhi oleh anak-anaknya sendiri karena dia nggak punya keinginan untuk married lagi. Dia habiskan energi keibuannya ini menumpahkannya kepada Mary, kepada Elizabeth, dan kepada Edward. Dia meminta raja agar kadang-kadang Elizabeth boleh diizinkan untuk mengunjunginya, dan izin itu diberikan dengan senang hati. Putri muda itu menjadi pengunjung tetap di istana Richmond selama pernikahan Henry dengan Catherine Howard. Anne
senang banget. Dia juga menikmati masa tuanya ke pedesaan dan menikmati dirinya sendiri dengan kesenangan, hobi, jauh dari urusan negara. Sepertinya dia juga sudah menikmati memasak karena dia juga bangun dapur khusus buat dirinya sendiri dan salah satu tanahnya untuk bereksperimen dengan daging dan rempah-rempah. Namun, tidak semua happy pada akhirnya. Cromwell, salah satu orang kepercayaan raja nih, dijebak dan diputuskan bersalah. Dan Henry yang saat itu juga ilfeel dengan Cromwell, berusaha ingin menyingkirkannya karena satu alasan. Memutuskan untuk menyingkirkannya sepenuhnya dan Cromwell akhirnya dieksekusi pada 28 Juli 1540 di Tower Hill. Anne ikut menyaksikan dan diizinkan untuk melihat hal ini. Thomas Cromwell dipenggal meskipun tanpa gelar bangsawan. Ini adalah salah satu eksekusi yang gagal dengan kapak yang memerlukan 2 kali ayunan untuk memisahkan kepala Cromwell. Cromwell yang dulunya adalah salah satu orang yang merancang kejatuhan sampai pada eksekusinya Anne Boleyn, yaitu istri kedua King Henry, sekarang malah bernasib sama. Dan sekali lagi Anne menyaksikan eksekusi Catherine Howard yang merupakan istri kelimanya Henry ke-8 beberapa tahun kemudian tanggal 13 Februari 1542. Setelah Catherine Howard itu dieksekusi tanggal 13 Februari 1542 itu ya, jadi kan sekarang raja kayak udah nggak punya istri nih. Nah, Duke William yang merupakan saudaranya si Anne ini sekali lagi tulis surat kepada King Henry minta agar boleh nggak nih Anne coba lagi jadi istrinya. Lebih baik Anne aja deh karena Anne udah mulai kenal nih. Rakyat Inggris juga sangat menyukai Anne dan itu jadi pilihan yang sangat bijaksana loh sebenarnya. Tapi Henry cepat-cepat menolak ide tersebut dan hal ini sebenarnya juga bikin Anne itu seneng sih ya. Sebetulnya dia juga cuma basa-basi pengen jadi istri Henry. Penawaran tersebut langsung ditolak sama Henry. Seperti biasa, Anne yang pinter ini pura-pura meratapi nasibnya karena ditolak sekali lagi oleh raja. Dia bilang raja itu raja yang paling hebat dan dia sedih banget dia ditolak. Dan hal ini sekali lagi bikin Henry jadinya sangat terkesan. Jadinya kagum gitu ya, kasihan sama si Anne. Dan akhirnya dia makin tambah disayang, tapi disayang versi saudara aja ya. Dia diberikan lebih banyak hadiah. Ketika Henry menikah ke-6 kalinya dan terakhir kalinya dengan Catherine Parr, reaksi Anne sebenarnya klasik. Tampaknya dia menyatakan bahwa Madame Parr ini bakal ngambil sebagian beban besar atas dirinya, atau Madame Parr ini bakal ngambil sebagian dari tugas-tugasnya Anne of Cleves waktu itu. Anne sebagian besar mundur dari kehidupan publik, dan ketika Henry meninggal pada tanggal 28 Januari 1547, haknya untuk tinggal di Bletchley dan Richmond dicabut oleh Dewan Edward ke-6. Dia hanya boleh tinggal di Hever Castle. Jadi intinya 2 kastil yang diberikan oleh Henry ke Anne ini diambil kembali oleh Edward ke-6 dan dia hanya boleh tinggal di Hever Castle, mencurahkan dirinya dan merenovasi Hever Castle sesuai dengan seleranya. Dia jarang banget tampil secara publik lagi pada masa pemerintahannya Raja Edward, tapi meskipun begitu Anne of Cleves ini sering banget ngeluh pada Thomas Cranmer, yaitu penguasa yang bertanggung jawab atas keuangannya. Dia bilang bahwa uang yang diberikan pada masa pemerintahan Edward ini buat dia itu kecil banget atau nggak cukup. Dia tidak puas atas keuangan yang diberikan Edward terhadap rumah tangganya. Setelah kematian Edward, Anne muncul lagi nih di publik. Dia itu tetap berteman baik dengan Mary. Bahkan setelah Mary naik tahta ya, pada 4 Agustus 1553, Anne menulis kepada Mary dan mengucapkan selamat. Dia juga mengucapkan selamat pada Mary atas pernikahannya dengan Philip dari Spanyol. Pada hari penobatan Mary di 28 September 1553,
Dia melakukan perjalanan dalam posisi kehormatan di belakang Ratu Baru. Jadi Anne of Cleves nih ikut nganter si Ratu Baru ini atau Mary the First. Ini akan menjadi penampilan publik terakhirnya. Negara baru yang dipimpin oleh Mary the First meminta Anne of Cleves untuk mematuhi Katolik, dan dia dengan senang hati beralih ke Katolik. Ingat ya, bahwa Anne itu sama sekali nggak ada masalah. Mau Protestan, mau Katolik, dia oke-oke aja, karena memang kedua orang tuanya pun memeluk agama yang berbeda, yang mana dia jadinya terbiasa nih. Nggak apa-apa mau ke Protestan, zaman Henry oke. Pada saat Mary the First, dia disuruh meluk Katolik, dia pun oke. Hal inilah yang membuat Mary menjadi sangat menyukai Anne of Cleves. Anne sempat menimbulkan kecurigaan dalam masa pemerintahan Mary the First yang tidak berdasar setelah pemberontakan Wyatt 1554. Jadi karena Mary the First itu paranoid banget, dia mencurigai saudarinya sendiri yaitu Elizabeth, karena Elizabeth ini adalah seorang Protestan dan Mary itu adalah seorang Katolik, bahwa Elizabeth itu terlibat dalam pemberontakan Wyatt. Tapi Anne of Cleves tuh kan gak tega banget ya, melihat Elizabeth yang dari kecil dia juga ikut merawat, itu diasingkan oleh Mary. Makanya Anne of Cleves ini menulis surat pada William, yang merupakan saudaranya dan sekaligus pemimpin Cleves, agar William bisa bantuin menjaga atau melindungi Elizabeth. Jadi kalau nanti Elizabeth diapa-apain, William tolong bantuin ya, gitulah intinya. Nah, tapi ternyata hal ini juga akhirnya pada seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya hilang sendiri ya, dan Elizabeth pun akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti. Beberapa waktu sebelum 1557, kesehatan Anne mulai memburuk, dan sekarang diperkirakan dia mungkin mulai menderita kanker. Mary mengizinkannya untuk pindah ke Chelsea, dan disinilah Anne akan menulis surat wasiatnya. Dia tidak melupakan siapapun, termasuk banyak pelayan di rumah tangganya, memastikan semua orang dapat sesuatu, dari uang, perhiasan, hingga mahar dan barang-barang. Jadi Anne ini mulai bagi-bagi barang-barang. Dia meminta Mary agar sewa dari tanahnya digunakan untuk membayar utangnya, dan bahwa salah satu pelayannya diambil ke dalam pelayanan Elizabeth. Anne meninggal pada 16 Juli 1557. Dibandingkan dengan keenam istri Henry yang lain, bahkan istri keenam Henry, Catherine Parr, ini yang paling lama meninggal akhirnya Anne of Cleves ya. Apapun kecurigaan yang mungkin dimiliki Mary, dia memiliki perasaan yang jauh lebih dalam untuk temannya dan memastikan Anne of Cleves mendapatkan pemakaman kerajaan yang layak. Anne dimakamkan di Westminster Abbey dengan upacara Katolik yang penuh, dan makamnya diselimuti kain emas. Ratu juga memesan makam yang megah untuk mantan ibu tirinya ini. Tapi sayangnya nggak pernah selesai. Selama pemerintahan James I, pekerjaan masih dilakukan di atasnya. Tapi ada tempat yang lebih mendesak untuk dana dan pekerjaan, dan akhirnya makam Anne hanya ditandai dengan 2 inisial kecil, A dan C, hingga tahun 1970, ketika sebuah plakat kecil dipasang di atasnya. Anne mungkin cuman sebentar menjadi istri atau seorang ibu atau seorang wanita yang memiliki rencana besar untuk kekuasaan, tapi dia nih sebenarnya cukup pinter dan sangat beruntung. Dia sering dianggap sebagai istri yang ditolak, tapi ini tidak mempertimbangkan beberapa kali posisinya menjadi berbahaya. Penanganan Henry yang hati-hati terhadap keinginannya untuk menyingkirkannya menunjukkan seorang wanita yang cerdas dan sadar akan keadaan sulitnya. Jadi intinya dia juga pinter gitu ya, main strategi. Akhirnya dia nggak diapa-apain sama Henry. Terutama yang disajikan dalam bahasa yang awalnya nggak dia pahami. Ini menunjukkan kedalaman Anne untuk melindungi dirinya sendiri. Dia juga seorang pembelajar yang cepat, mempelajari bahasa Inggris dalam waktu hanya beberapa bulan, serta memiliki keinginan seumur hidup untuk belajar keterampilan baru. Rakyat Inggris jatuh cinta pada sifatnya yang benar-benar baik dan manis. Singkatnya, jika keadaan berjalan berbeda, kemungkinan Anne of Cleves akan menjadi ratu yang brilian.
Namun seperti yang terjadi, dia mungkin memiliki kehidupan terbaik di antara semua istri Henry. Meninggal sebagai wanita yang kaya dan mandiri, bahkan bisa bagi-bagi harta. Dan dia juga telah menjalin persahabatan baik dengan banyak orang. So guys, itulah cerita yang cukup panjang dari Anne of Cleves, istri keempat Raja Henry ke-8 yang sangat menginspirasi. Semoga bagi teman-teman yang suka sejarah menambah wawasan baru. Thank you very much yang udah lihat sampai selesai. Dukung aku selalu dengan like dan subscribe-nya, dan tunggu aku selalu di video selanjutnya. Thank you very much. Bye.